Hanya di dalam
cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami semua yang di rumah. Biarlah kami fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hati kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak harap semua di dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab dari kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16. Sekali lagi ya, dari kitab Ester, pasal 4, ayat 16. Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah adik-adik, ini adalah kisah seorang ratu. Seorang ratu yang akan pergi menghadap raja untuk membela bangsanya, untuk membela orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini akan segera dibunuh, dimusnahkan oleh Haman. Haman ini adalah orang kepercayaan raja yang memiliki niat yang sangat jahat. Dia ingin memusnahkan orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Ratu Ester berdoa dan berpuasa. Dia meminta kepada semua orang Yahudi supaya berpuasa dan berdoa untuk dia, karena dia akan menghadap sang raja. Nah adik-adik, waktu itu kalau menghadap sang raja harus sesuai aturan. Kalau dipanggil sang raja baru boleh menghadap sang raja. Tetapi waktu itu sang ratu belum mendapat panggilan. Tetapi karena bangsanya mau dibunuh, mau dihabiskan oleh Haman, maka dia akan mengambil keputusan untuk pergi menemui raja, meskipun berlawanan dengan aturan waktu itu adik-adik. Nah maka sang ratu pun pergi menghadap sang raja dengan keberanian, dengan doa, dengan puasa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah ketika dia bertemu, ternyata sang raja tidak marah. Maka dia mempersilahkan sang ratu dan bertanya, "Sang ratu, apa yang menjadi keinginanmu?" Maka sang ratu pun mengundang sang raja untuk datang ke perjamuan. Perjamuannya diadakan 2 kali, di malam yang pertama dan malam yang kedua. Sang raja selalu bertanya pertanyaan yang sama, "Halo ratuku yang cantik, apakah keinginanmu?" Maka sang ratu pun menyampaikan keinginannya di malam yang kedua, malam perjamuan yang kedua. Dia berkata, "Sang raja, hambamu dan semua orang-orang Yahudi akan segera mati binasa." Sang raja terkaget-kaget. Kenapa? Iya, karena dia yang di samping sang raja, yaitu siapa yang di samping sang raja? Yaitu Haman. Dia sudah memiliki rencana untuk membunuh semua orang Yahudi. Maka sang raja pun menjadi marah. Dia pun bertanya kepada Haman. Haman menjadi ketakutan adik-adik, karena Haman sudah memiliki rencana jahat untuk membunuh orang-orang Yahudi. Karena dia sangat ingin dihormati waktu itu. Tetapi ternyata raja begitu marah dan akhirnya dia mengetahui bahwa rencana ini dilakukan oleh Haman. Maka Haman pun akhirnya dihukum adik-adik, dan hukumannya adalah hukuman mati. Lalu setelah itu raja pun akhirnya memberikan semua harta Haman kepada orang-orang Yahudi. Nah adik-adik,
sang raja menghukum Haman yang hatinya begitu jahat, memiliki rencana jahat terhadap orang lain, dan itu pun dilakukan sang raja karena dia melihat bahwa yang dilakukan Haman ini adalah salah, dan akhirnya orang-orang Yahudi tadi selamat. Dan kita bisa melihat bahwa Ratu Ester sudah berani datang menemui raja, meskipun dia belum mendapat panggilan untuk menemui raja, tetapi dengan doa, dengan berpuasa, dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong, maka dia pun akhirnya berhasil menyelamatkan orang Yahudi. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa kita tidak boleh takut. Ketika kita tahu itu salah, kita harus berani mengatakannya yang sejujurnya. Dan terlebih lagi kita belajar dari Ratu Ester. Dia seorang ratu. Sebenarnya dia bisa saja selamat, dan orang-orang lain, orang-orang Yahudi itu biarkan saja mati. Tetapi Ratu Ester sangat peduli. Dia peduli terhadap orang lain. Dia juga sangat murah hati. Bahkan dia mau berpuasa untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi waktu itu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Ayo kita buka ayat hafalan kita yang terdapat dari Lukas pasal 6 ayat 36. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita belajar murah hati karena Bapa kita yang di surga juga sangat murah hati. Oke adik-adik, nanti ayat hafalannya silakan dihafal dan diulang lagi di rumah. Sekali lagi kita sebutkan ya dari Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Ayo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh melakukannya di dalam setiap kegiatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk dapat peduli, rendah hati, bahkan mau menolong sesama kami. Kami mau belajar seperti Ratu Ester karena Bapa yang di surga juga begitu murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.